Videomu di take down YouTube, lalu kamu marah-marah. Mungkin kurang piknik. Sahabat Bahtera, beberapa teman saya videonya di take down oleh YouTube. Dan ada beberapa orang yang tidak saya kenal, saya hanya baca beritanya, videonya juga di take down oleh YouTube. Di satu berita dari Jepang juga pernah ada yang memberitakan tentang hutan di Jepang, kemudian di take down oleh YouTube. Tapi kadangkala kita tidak menyadari tentang peraturan yang berlaku di YouTube. Sehingga ketika kita pasang video kita di take down, kemudian kita marah-marah seolah-olah video kita itu penting banget. Seolah-olah video kita itu membahayakan. Dan kadangkala video yang di take down oleh YouTube ini dijadikan sebuah framing. Framing yaitu saya memberitakan bahwa video saya berbahaya, video saya penting sekali, sehingga membahayakan pihak-pihak tertentu, lalu kemudian di take down oleh YouTube. Sahabat, YouTube itu merupakan sebuah perusahaan, server dan hosting video yang tentu tidak ingin rugi. Kalau Anda punya perusahaan, tentu Anda sangat paham sekali hal ini, dan ketika YouTube men-take down video Anda tahu cara kerja perusahaan. YouTube nggak mau rugi, YouTube hidup dari iklan. Jelas. Nah kemudian YouTube membuat aturan-aturan. Wajar dong. Sebuah perusahaan membuat aturan-aturan agar orang yang kerjasama dengan perusahaannya tidak merugikan perusahaan tersebut. Iya kan? Nah saya bacakan beberapa aturan di YouTube yang bisa jadi ini menjadi recalling kita kembali. Yang pertama adalah konten seksual dan ketelanjangan. Ini sangat jelas ya. Jadi itu pasti akan di take down oleh YouTube. Kemudian dua itu konten yang merugikan atau berbahaya. Nah ini ada dua pihak. Konten merugikan dan berbahaya bagi YouTube itu bisa. Dan bagi orang lain, perusahaan lain atau negara itu bisa. Ketika konten yang dibuat itu dirasa merugikan atau berbahaya bagi sebuah institusi, orang atau kelompok, maka kemudian orang atau kelompok atau institusi itu bisa melaporkan ke YouTube. Dan YouTube akan mempertimbangkan kalau memang ya konten itu merugikan atau berbahaya, tentu akan di take down. Yang ketiga itu konten yang mengandung kebencian. Konten yang mengandung kebencian. YouTube menjunjung tinggi kebebasan berekspresi para konten kreatornya, namun tidak membenarkan video-video yang menghasut kebencian serta memupuk tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual. Jadi ini jelas sekali loh. Apabila kontennya mengandung kebencian, entah itu ada sebuah konten yang menyuarakan kebencian terhadap agama, terhadap etnis, terhadap disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan. Ini tentu akan di take down. Karena ini merupakan sebuah aturan, ya jangan protes dong kalau konten Anda itu mengandung kebencian tadi. Kemudian 4, konten kekerasan atau vulgar. Nah video yang di Jepang yang di take down itu karena mengandung kekerasan yang terjadi di dalam hutan itu. Saya lupa mencari judul videonya. Kemudian kelima, pelecehan atau cyberbullying. Ini jelas ya. Kemudian keenam itu hak cipta. Ini juga jelas. Kemudian ketujuh itu privasi. Privasi itu YouTube melarang konten kreatornya memposting informasi pribadi atau mengupload video orang lain tanpa izin. Nah, jadi sebetulnya jelas sekali loh aturannya.
Nah, sekarang tinggal kita melihat apakah konten kita melanggar 7 aturan dari YouTube itu atau tidak. Sekali lagi, YouTube ini adalah perusahaan server dan hosting video. Nah, ketika kita diberikan ruang gratis loh oleh YouTube, gratis loh. Anda bisa upload video apa saja gratis, bahkan kemudian kalau ada iklannya Anda dibayar. Lah kok mau semau Anda sendiri? Ya nggak bisa. Anda ingin berkampanye tentang kebebasan berpendapat, gitu. Wah, di manakah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, demokrasi? Kok video saya di take down? Ya jelas dong. Anda berada di satu perusahaan orang lain. Anda sudah disediakan space gratis untuk mengupload video Anda berapa giga pun space-nya. Bayangkan kan, berapa besar server dan hosting YouTube itu. Bisa menampung video bergiga-giga, bertera-tera untuk diupload di sana. Lalu kemudian kalau konten Anda di take down, Anda protes. Ini make sense-nya di mana coba? Kalau bagi saya ini lucu sekali, lucu sekali. Kalau konten Anda di take down, ya tentu jelas melanggar 7 kebijakan tadi. Tinggal dilihat lagi di mana yang melanggarnya. Kalau kemudian atas nama kebebasan berpendapat, Anda memframing bahwa video Anda di take down itu adalah video penting, membahayakan pihak-pihak tertentu, membahayakan institusi tertentu, membahayakan kelompok tertentu. Oh ya jelas, itu melanggar kebijakan YouTube. Dan itu bukan kebebasan berpendapat. Itu bukan kebebasan berbicara. Kenapa? Karena Anda sedang kerjasama dengan perusahaan lain, dengan perusahaan server dan hosting. Salahnya di mana? YouTube nggak salah. YouTube berhak memilih video-video yang sesuai dengan visi misi perusahaannya. Karena nggak mau rugi sebagai perusahaan. Sekali lagi, kita disediakan hosting gratis, upload video di YouTube, dan tentu aturan itu berlaku. Jadi bagi saya ketika ada video yang di take down, kemudian Anda membuat sebuah berita, itu hanya framing agar video Anda itu terlihat penting, terlihat berbahaya sehingga nanti kalau diupload ulang, penontonnya akan lebih banyak dari situ. Tetapi mari kita melihat ini secara bijaksana. Sebetulnya bisa, Anda mau bicara apapun bisa, Anda mau membuat video apapun bisa. Tetapi jangan memakai server dan hosting YouTube. Modal dong, sewa server sendiri, sewa hosting sendiri, sehingga nggak akan ada yang men-take down video Anda. Nah, sebagian besar orang tidak mau menyewa server sendiri, tidak mau menyewa hosting video sendiri, karena tentu saja biayanya mahal untuk per bulannya. Kalau Anda hanya sekedar membuat video provokasi, membuat video ujaran kebencian, tentu Anda tidak akan mau menyewa server dan hosting. Modalnya besar. Dan belum tentu orang yang menonton video Anda itu menghasilkan return kalau Anda sewa hosting dan server sendiri. Kalau Anda memakai server dan hostingnya YouTube, tentu Anda akan berharap ketika viewer banyak, AdSense masuk dan iklan masuk. Maka kemudian Anda gunakan YouTube. Karena mesin pencariannya mudah. Ketika orang buka YouTube, sangat mungkin sekali ketika viewernya banyak, video Anda akan muncul. Itu yang dikejar. Tapi kalau Anda sewa server sendiri, sewa hosting sendiri, cara kerjanya nggak demikian. Karena viewer tidak akan mempunyai dampak apa-apa ketika Anda pakai server dan hosting sendiri. Tetapi ini kebebasan, artinya ketika Anda menyewa server sendiri, hosting sendiri, ya Anda bisa bicara apa saja. Karena tidak ada yang membatasi Anda dengan peraturan, karena itu ya server Anda, itu ya hosting Anda sendiri. Saya contohkan ini ya. Ini ada video hosting yang bernama Dintub. Dintub, coba kita lihat. Oke. Untuk starter,
Tuh, $19,99 per bulan. Itu hanya mempunyai 200 GB storage ya. Kemudian kalau naik $49,99 per bulan, itu 500 GB storage. Kalau Anda mau nyewa ini ya Anda bisa bebas untuk bikin konten. Atau yang kedua ada Vistia.com. Ini sewa hosting untuk video. Kalau Anda mau coba free bisa. Tuh, ada 3 free video yang bisa Anda upload. Itu free. Kalau Anda mau upload 10 video, per bulannya itu $99 per bulan. Nah, kalau Anda mau upload 100 video, tuh, advance. Nah, Anda bisa melihat, ini nggak akan ada yang mengganggu. Karena ini perusahaan Anda sendiri, servernya Anda, hostingnya Anda. Nggak akan keganggu seperti YouTube yang menerapkan 7 kebijakan tadi. Nah, kalau Anda punya uang, Anda sudah orang kaya, kemudian ingin bebas berpendapat, sewa server sendiri, sewa hosting sendiri. Jadi nggak ada alasan yang men-take down video Anda. Saya contohkan, ada server yang saya pakai, tetapi saya belum sewa hosting. Saya baru sewa server saja. Namanya ruangdiri.com. Anda lihat di sini tampilannya, ada video upload terbaru. Hostingnya saya masih pakai YouTube, tetapi saya taruh di server saya, di ruangdiri.com. Sehingga orang-orang yang melihat lewat ini, itu tidak masuk di dalam mesinnya YouTube. Saya bikin halaman sendiri, tapi resiko saya adalah viewer saya tidak akan sebanyak ketika video ini dilihat di YouTube. Nah, sekarang tinggal Anda itu mau cari banyaknya viewer atau Anda mau mencari orang yang cocok dengan apa yang Anda katakan. Kalau Anda mau mencari orang yang cocok dengan konten Anda, tentu itu nggak akan banyak. Nggak akan banyak. Tetapi ketika Anda mau cari viewer dari search engine-nya YouTube, tentu Anda tidak akan bisa melepaskan YouTube. Dan Anda akan mati-matian ketika video Anda di take down, Anda akan membuat framing bahwa video Anda berbahaya, video Anda sangat penting, makanya YouTube takut, ada instansi yang takut, dan segala macam. Nah, sekali lagi, sahabat, kalau Anda memang mau berbicara secara lantang, secara terbuka, bebas, dan segala macam, ya jangan pakai server dan hosting YouTube. Anda sewa server sendiri, sewa hosting sendiri, sehingga Anda itu punya stasiun TV sendiri. Stasiun TV yang servernya itu ya Anda yang bayar, hostingnya ya Anda yang bayar. Tadi saya sudah contohkan ruangdiri.com. Itu saya sewa server, tapi hostingnya belum saya sewa, saya masih pakai hosting YouTube. Nah, di sana saya bisa membuat video privat yang tidak saya posting publik di YouTube agar tidak dikenai peraturan kebijakan privasi tadi. Lah, videonya saya privat kok. Videonya tidak saya posting publik kok. Dan hanya bisa dilihat di server saya. Video-video yang tidak saya posting publik itu hanya bisa dilihat lewat ruangdiri.com. Nah, dengan itu, maka setidaknya saya sudah membuat jarak dari kebijakan privasi YouTube. Karena saya mau bebas bicara. Dan karena saya pakai server sendiri, saya tidak mengharap dari viewer search engine-nya YouTube. Dan risiko saya adalah saya menjauhkan dari AdSense YouTube. No problem, karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan AdSense, tujuannya adalah saya bisa bicara dan orang yang mendengarkan saya adalah segmented. Saya tidak perlu pendengar banyak-banyak. Karena segmennya sudah jelas. Yaitu orang-orang yang memang secara konten, secara tema, itu sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Nah, sekali lagi sahabat, di video ini saya hanya akan sedikit
Bicara tentang hal ini, bahwa jangan marah-marah lah kalau memang video Anda di take down oleh YouTube, peraturannya sudah ada. Nah, saya sarankan tadi kalau Anda memang berani, Anda memang punya uang, dan Anda mau bicara banyak, sewa server sendiri, sewa hosting sendiri. Hosting video sudah banyak. Tadi sudah saya contohkan 2 hosting yang bisa disewa. Dan biaya per bulannya sudah ketahuan berapa. Nah, kalau Anda mau masih pakai YouTube juga, artinya Anda masih butuh viewer dan subscriber. Iya kan? Anda nggak bisa lepas dari YouTube kok. Kalau memang, sekali lagi, kalau memang konten Anda itu penting, ya lindungi konten Anda. Bagaimana cara melindunginya? Sewa server dan hosting sendiri. Jadi ketika Anda sekarang masih marah-marah karena konten Anda di take down oleh YouTube, mungkin Anda kurang piknik. Selama corona ini Anda mungkin di rumah terus dan marah-marah. Tentu saja, kalau Anda nggak marah-marah dan Anda punya uang, solusinya cuma satu. Sewa server dan hosting video sendiri. Semuanya beres. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.